Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kita hasil diskusi dari kelompok kami tentang change at the top, the action and tendency of executive turnover and succession. Yang pertama, kelompok kami beranggotakan Muhammad Abdul Hakim Yusra, Diko Rifki Depiero, Kabel Fahrozi, Muhammad Hafiz Adrian, Muhammad Irfan Anugrah Sofian, dan Muhammad Kadafi Ardika. Yang pertama, determinant of top executive factor yang akan dijelaskan oleh Rifan. Kepada Rifan, dipersilakan. Baiklah, saya Muhammad Irfan Anugrah akan membacakan itu determinant of top executive factor. Suksesi eksekutif telah menjadi subjek penelitian dalam jumlah besar yang tumbuh secara eksponensial bersama dengan penelitian lain tentang eksekutif puncak selama 25 tahun terakhir. Karena suksesi eksekutif memakaikan gambaran politik dengan kelangsungan yang dipertaruhkan dan penciptaan pemenang dan pecundang yang jelas. Bergantian di puncak juga menanamkan harapan, ketakutan, atau sekedar kecemasan pada anggota organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Kepergian eksekutif terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu kematian, sakit, pensiun wajib, pensiun dini karena alasan pribadi, meninggalkan posisi eksekutif di perusahaan lain, dan pemecatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifan. Selanjutnya, agency condition procedure incumbent karakteristik yang akan dijelaskan oleh Fabel. Pada Fabel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai agency condition dan predecessor atau incumbent karakteristik. Nah, jadi yang pertama ini mengenai agency condition. Nah, jadi pada satu rangkaian studi meneliti bahwa apakah masa jabatan CEO ini bergantung pada konfigurasi kepemilikan perusahaan. Nah, menurut McEachern pada tahun 1975, dia menemukan bahwa masa jabatan pemilik yang juga menjadi manajer di suatu perusahaan lebih besar masa jabatannya daripada masa jabatan CEO lainnya. Nah, kemudian Piver pada tahun 1980 berusaha untuk menentukan apakah hubungan antara kinerja perusahaan dan masa jabatan CEO yang bervariasi ini tergantung pada profil kepemilikan si CEO tersebut. Kemudian Booker pada tahun 1992 juga menemukan bahwa kepemilikan saham CEO berhubungan negatif dengan pemecatan secara umum, serta dalam kasus ini juga termasuk kasus kinerja yang buruk. Sehingga teori keagenan ini juga memungkinkan untuk memprediksi pemecatan berdasarkan komposisi dewan di suatu perusahaan. Kemudian poin kedua itu mengenai predecessor atau incumbent karakteristik, di mana karakteristik CEO yang sedang menjabat harus dipertimbangkan untuk kemungkinan pengaruhnya terhadap suksesi. Nah, unsur-unsur kepribadian CEO dapat diharapkan mempengaruhi kecenderungannya untuk bertahan ataupun untuk keluar dari pekerjaannya. Sehingga kemungkinan suksesi CEO juga tergantung pada berbagai faktor pemicu lainnya seperti kinerja organisasi, yang juga merupakan elemen kunci dalam model suksesi, tetapi bukan satu-satunya faktor, sehingga selain faktor-faktor yang disebutkan tadi, termasuk juga di dalamnya yaitu kondisi agensi di perusahaan, karakteristik organisasi lainnya, lingkungan eksternal, dan karakteristik petahana. Next slide. Kemudian ada jenis-jenis suksesi, itu ada 4. Yang
mengenai dynamic of the succession process. Nah, jadi ada 4 jenis-jenis suksesi. Yang pertama itu ada suksesi estafet atau relay race, di mana menurut Fensil, jadi perlombaan estafet ini merupakan pendekatan di mana ahli waris dipilih atau suksesi dipilih jauh sebelum kepergian dari manajer sebelumnya atau manajer petahana, yang biasanya akan diangkat sebagai cadangan yang jelas dalam hierarki organisasi. Sehingga pada suksesi ini seseorang akan disiapkan untuk menjadi manajer selanjutnya dalam masa transisi ke CEO selanjutnya. Sehingga pendekatan ini juga teratur dan menekankan pada kesinambungan. Nah, yang kedua itu ada suksesi pacuan kuda atau horse race, di mana dalam pendekatan ini 2 atau lebih eksekutif ditempatkan dalam persaingan satu sama lain untuk menjadi CEO. Nah, jadi kadang-kadang horse race ini juga dijalankan dengan sangat eksplisit dengan pesaing yang ditunjuk dengan jelas dan seluruh organisasi dan bahkan media juga menyaksikannya dengan seksama, atau bisa dikatakan bahwa persaingannya ini dipublikasikan kepada publik. Nah, kemudian seperti halnya ketika Jack Welch di General Electric yang menempatkan beberapa eksekutif dalam horse race ini untuk menggantikannya dalam sebuah kontes yang akhirnya dimenangkan oleh Jeff Lemeli. Namun terkadang horse race ini juga dapat berbentuk lainnya, seperti halnya para pesaing diberitahu bahwa mereka akan mengikuti perlombaan untuk menjadi CEO, namun tidak ada pengakuan publik tentang kontes tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa kontestan dalam model ini dapat tidak diberitahu secara tegas bahwa mereka sedang dalam sebuah kontes untuk menjadi CEO. Nah, kemudian itu yang ketiga ada suksesi krisis, di mana suksesi krisis ini merupakan suksesi di mana tidak ada suksesi yang ditunjuk. Nah, jadi ini mungkin termasuk ke dalam kasus penyakit atau kematian yang secara mendadak, namun lebih yang pada umumnya terjadi itu hal ini terjadi ketika pemecatan mendadak dari manajer sebelumnya atau petahana. Yang keempat itu ada suksesi perebutan kekuasaan, di mana Sen dan Canela pada tahun 2022 menggarisbawahi potensi proses suksesi yang keempat, yakni perebutan kekuasaan, di mana di sini satu atau lebih dari orang-orang yang berada di tim manajemen puncak menantang kemampuan petahana untuk bertindak sebagai pemimpin. Nah, jika berhasil, maka CEO akan diganti oleh salah satu penantang atau sebagai salah satu calon suksesinya. Nah, kemudian itu ada pengaruh petahana versus dewan, di mana tugas memilih CEO baru ini diberikan kepada dewan direksi yang dapat dilakukan secara kredibel atau efektif. Ini menurut Miss Ruchi pada tahun 1983. Nah, jadi tren reformasi dewan dan aktivisme investor dalam beberapa tahun terakhir juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak ketekunan dan ketelitian dewan dalam memilih CEO, dan mungkin juga telah menyebabkan peningkatan pemecatan dan suksesi di luar yang disebutkan sebelumnya. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadafi. Pada Kadafi dipersilakan. Oke, baik. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Kadafi akan menjelaskan tentang dynamic of the succession process. Yaitu yang pertama, siapa yang akan dipilih. Pemilihan eksekutif puncak baru secara luas dianggap sebagai peluang penting bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan lingkungannya, di mana para peneliti menemukan bahwa karakteristik eksekutif cenderung selaras dengan konteks yang dibuat oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah seleksi orang dalam versus orang luar. Pemilihan CEO baru dari luar organisasi terjadi hanya dalam sebagian kecil kasus. Untuk perusahaan bisnis, paling sering ditafsirkan sebagai indikator nyata bahwa dewan direksi menginginkan perubahan. Sebaliknya, pilihan orang dalam menandakan keinginan dewan untuk lebih banyak kesinambungan dan pemeliharaan dorongan strategis ini. Selanjutnya ada peran kinerja. Menurut Boker dan Goodstein pada tahun 1993 serta Canela dan Lubatkin tahun 1993,
mereka menyimpulkan bahwa prediktor potensial yang paling jelas tentang apakah seorang CEO baru akan datang dari luar adalah kinerja organisasi pada periode sebelum suksesi. Dan yang kedua adalah dan menurut Dalton dan Kastner pada tahun 1985, Dalton dan Kastner memeriksa kinerja atau profitabilitas dan harga saham tanpa menyesuaikan rata-rata industri, sehingga sulit untuk menginterpretasikan hasil mereka. Kami cukup yakin dengan kesimpulan bahwa mereka orang luar cenderung seperti itu di bawah ke situasi kinerja rendah menurut Dalton and Kastner. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tapi. Selanjutnya faktor sosial dan politik yang akan dijelaskan oleh Diko. Pada Diko dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dynamics of the succession process di bidang faktor sosial dan politik. Nah, bahwasannya seperti kita ketahui bahwa pilihan orang luar sebagai CEO baru itu adalah sebuah keputusan yang sangat berat. Hal ini menandakan bahwanya adanya penolakan terhadap arah strategis pertahanan atau setidaknya kemampuan kepegawaiannya. Nah, di sini dikukuhkan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Booker dan Gunstein pada tahun 1993 menjelaskan bahwasanya semakin besar proporsi orang di dewan dan semakin besar konsentrasi kepemilikan di antara orang dalam dewan, maka akan semakin kecil kemungkinan CEO baru akan muncul dari luar. Nah, sedangkan pendapat dari Canella dan Lubatkan pada tahun 1993, beliau menjelaskan bahwa ketika CEO incumbent juga menjadi ketua dewan, berkemungkinan untuk suksesi dari luar berkurang. Dan kemudian juga didukung oleh pendapat dari Sen dan Canella pada tahun 2022, beliau juga menunjukkan bahwa eksekutif non-CEO dapat bersatu melawan CEO yang sedang menjabat. Hal ini terutama ketika mereka terancam oleh suksesi pihak luar. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait the common of origin of CEO demissional and outside succession. Di sini ada pengelompokan bagaimana asal-usul umum pemberhentian CEO dan suksesi di luarnya. Nah, seperti yang dapat ditampilkan di tabel 61 ini, terdapat pengelompokan bagaimana kesamaan dalam faktor utama untuk memprediksi pemberhentian CEO dan bagaimana pemilihan orang luar. Di sini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama, untuk konstruksi prediktif dari segi kinerja organisasi saat ini dan terbaru, itu menandakan bahwasanya terjadinya kinerja yang buruk meningkatkan kemungkinan pemecatan dan pengangkatan orang luar. Dan yang kedua, untuk harapan dan atribusi dewan, alasan bagaimana pemberhentian CEO dan pemilihan orang luar itu adalah apabila dewan memiliki ekspektasi kerja, maksud saya kinerja yang sangat tinggi, atau menganggap manajemen saat ini disalahkan atas kinerjanya yang buruk. Namun, kemungkinan hal pemecatan dan pemilihan orang luar pun memiliki terjadi peningkatan. Yang ketiga adalah kesetiaan dan nilai dewan. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila kesetiaan dewan sepenuhnya kepada pemegang saham dan bukan kepada manajemen yang berkuasa, hal ini menandakan bahwa kemungkinan pemecatan dan pemilihan orang luar pun terus meningkat. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah ketersediaan kandidat alternatif. Di sini dijelaskan bahwasannya apabila ketersediaan kandidat eksternal yang memenuhi syarat meningkat, maka kemungkinan pemecatan dan seleksi dari luar pun juga terus meningkat. Tersebut itu juga dijelaskan bahwasannya untuk aspek availability of alternative candidates dijelaskan terdapat perbedaan bagaimana ketersediaan yang berkualitas calon internal dan meningkatnya kemungkinan pemecatan. Sedangkan untuk pemilihan orang luar tersebut dijelaskan bahwa adanya ketersediaan yang berkualitas terhadap kandidat internal mengurangi kemungkinan seleksi dari luar. Nah, dari tabel 61 ini dapat ditunjukkan bahwa pada dasarnya semua konstruktif destruktif mengesahkan bahwasannya adanya kekuatan yang sama pada keputusan pemecatan dan seleksi orang di luar. Namun, konstruksi ini pasti mencakup ekspektasi dan atribusi dewan, kesetiaan dan nilai dewasaan kekuasaan CEO yang sedang menjabat dan ketersediaan kandidat eksternal yang memenuhi syarat.
Meskipun demikian, satu-satunya pengecualian satu faktor yang mengarah pada prediksi yang berbeda adalah ketersediaan kandidat internal, di mana terdapat keberadaan orang dalam yang memenuhi syarat yang dapat mendorong dewan menuju pemecatan. Tetapi kelompok internal juga akan memfasilitasi penunjukan orang dalam. Mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diko. Selanjutnya kontinu keluar yang akan dijelaskan oleh Bang Hakim. Pada Bang Hakim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang kontinum out ini. Baik, di tabel 6.2 ini terdapat rangkaian CEO baru keluar dan pendampingan yang diharapkan. Di sini dapat kita lihat di mana orang dalam yang sangat ekstrim itu memiliki keterbukaan untuk perubahan itu lebih besar, dan begitu juga di sosial atau interpersonalnya, dan juga internal sinyal dari perubahan itu sendiri, termasuk juga eksternal sinyal. Oke. Oke, baik. Kasus kontinuitas versus perubahan yang lebih luas. Masalah dalam versus luar dalam pemilihan CEO adalah variasi dari isu kontinuitas versus perubahan yang lebih luas. Secara umum, inersia memberikan kekuatan besar pada suksesi eksekutif. Kelambanan ini dapat terjadi karena konfigurasi kekuatan yang mengakar rutinitas administrasi atau budaya organisasi. Secara umum, ada kecenderungan CEO baru menyerupai pendahulunya, meskipun asosiasinya tidak deterministik. Jadi, kecuali ada kekuatan penyimbang, penerus dari CEO itu tidak hanya akan cenderung menjadi orang dalam, mereka juga akan menjadi orang dalam yang paling mirip dengan pendahulu mereka. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hakim. Dan terakhir kita masuk pada kesimpulan. Jadi pada pernikahan yang lanjut mengenai antecedent suksesi CEO dilakukan. Itu studi yang cermat tentang implikasi Serbanes of Play pada proses suksesi CEO tampaknya merupakan upaya yang bermanfaat. Selanjutnya, sejauh suksesi orang dalam tidak lagi menjadi norma di perusahaan publik besar, kemungkinan ada implikasi yang sangat penting untuk promosi dan retensi eksekutif di bawah tingkat CEO. Mengingat argumen berbasis sumber daya tentang keterampilan khusus perusahaan. Hasil ini kemungkinan memiliki implikasi berbahaya untuk keunggulan kompetitif jangka panjang menurut Anies dan Helfat pada tahun 1991. Lalu profil CEO baru bergantung terutama pada seberapa banyak kewenangan dan strategi yang diinginkan oleh Dewan, serta sifat spesifik dari perubahan yang diinginkan. Dewan mungkin melihat secara rasional pada keharusan baru, atau mereka mungkin terlihat dalam cloning yang kurang rasional dari diri mereka sendiri, atau penolakan tahayul terhadap kandidat pilihan pertahanan. Pada gilirannya, seperti yang akan kita diskusikan tadi, karakteristik penerus dapat memiliki pengaruh besar pada strategi, legitimasi, dan kinerja perusahaan selanjutnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.